Ya pemirsa, dua minibus terlibat kecelakaan hingga menimbulkan kebakaran di Jalan Bumi Foresta BSD Tangerang, Banten. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kedua minibus kondisinya hangus terbakar. Kobaran api membakar dua minibus di Jalan Bumi Foresta BSD Tangerang, Banten. Dua minibus ini terbakar usai terlibat kecelakaan. Dinas Pemadam Kebakaran pun berusaha memadamkan si jago merah. Api akhirnya dapat dijinakkan 1 jam kemudian setelah 2 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Sedangkan kedua pengemudi minibus langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sebelum kedua minibus terbakar, satu minibus melaju dari arah Pagedangan menuju Cisauk ini tiba-tiba menghantam minibus lainnya yang tengah terparkir di pinggir jalan. Diduga kecelakaan ini terjadi karena salah satu pengemudi minibus dalam keadaan mengantuk hingga tak bisa mengendalikan kendaraannya. Cuman gara-garanya kalau itu sih katanya informasinya yang belakang itu ngantuk. Oh ngantuk? Ya. Udah sih nabrak. Ada percikan api gimana? Asap dulu baru percikan api. Kasus kecelakaan ini pun ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Dua pelaku pencurian kabel pompa air ditangkap saat beraksi di Underpass Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan salah satu pelaku bersembunyi di atas pipa pompa air dengan ketinggian 5 meter. Pelaku pencurian kabel pompa air tak berkutik saat polisi dan petugas Sudin Bina Marga menggerebeknya saat beraksi di Underpass Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di pipa pompa air dengan ketinggian sekitar 5 meter. Di lokasi yang sama, polisi juga mengamankan satu rekan pelaku. Aksi kedua pelaku ketahuan saat petugas Bina Marga curiga gembok pintu ruang pompa rusak dan lampu padam. Setelah diperiksa, dua pelaku SL 34 tahun dan SK 30 tahun terpergok tengah memotong kabel pompa sepanjang 7,5 meter. Lokasi ditemukan lagi satu orang yang diduga tersangka, inisialnya S. Nah, dari situ kita temukan beberapa barang bukti yang berada di TKP ya, yang dicuri. Meski sebelumnya sempat terjadi aksi pencurian serupa di Underpass Senen, namun polisi masih melakukan pendalaman ada tidaknya keterkaitan kedua pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang suami menganiaya istrinya dengan senjata tajam di Blitar, Jawa Timur. Ya, setelah sempat buron, pelaku akhirnya ditangkap di rumah temannya. Satreskrim Polres Blitar menangkap seorang pria berinisial CH, warga desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Pria berusia 36 tahun ini sebelumnya menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Saat itu, korban sedang berbelanja bersama ibunya. Pada polisi, pelaku mengaku cemburu karena menduga istrinya dekat dengan pria lain. Meski sudah 2 tahun berpisah, ia enggan mengajukan cerai. Untuk motif daripada pembacokan ini, sementara ya, jadi hasil interogasi yang bersangkutan ini cemburu kepada istrinya karena sering dihubungi laki-laki, dan yang kedua selama 2 tahun ini dia digantung, tidak dicerai. CH diringkus polisi saat berada di rumah temannya di Kecamatan Bakung. Kini ia mendekam di sel tahanan Polres Blitar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditegur saat mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan, dua pemuda di Kota Bekasi, Jawa Barat menganiaya pasangan suami istri. Warga yang mendengar langsung mengejar dua pemuda ini dan mengeroyoknya hingga babak belur. Tadi kakak yang dipukul ya? Kakak yang dipukul ya? Dua pemuda kakak beradik ini dihakimi warga di kawasan Jalan Lotus Raya, Galaksi, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pemuda sempat terlibat cekcok dengan warga yang kemudian langsung dihakimi. Tak hanya itu, salah satu pemuda juga diceburkan ke kali kecil karena berusaha kabur. Aksi ini dipicu Pak Sutri yang menegur kedua pemuda karena berkendara motor ugal-ugalan. Tak terima ditegur,
kedua pemuda malah mengejar Pasutri dan melakukan pemukulan. Warga yang emosi segera melakukan pengeroyokan dan saat diperiksa, keduanya ternyata dalam pengaruh minuman keras. Pemuda itu kan namanya bawa motornya ugal-ugalan, mabuk gitu, mesti mabuk. Akhirnya mepet si warga ini yang suami istri, gitu kan. Ya mau menyerempet, sebelum keserempet sih sebelum cuman mau saya keserempet. Nah, terus akhirnya ditegur lah sama si bapak itu, suami istri, ya kan. Hati-hati lah katanya bawa motornya gitu kan. Akhirnya nggak seneng tuh si dua pemuda itu, ya kan. Ya nggak seneng itu akhirnya ngejar. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi Polsek Bekasi Selatan memintai keterangan sejumlah saksi dan korban. Dan kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan petugas reskrim Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengungkap hasil penindakan kasus penyelundupan sepanjang Januari hingga November 2024. Sebanyak 31.275 kasus penyelundupan digagalkan dengan potensi kerugian negara mencapai 3,9 triliun rupiah. Pemusnahan barang penyelundupan ini merupakan bentuk sinergitas antara Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Berbagai barang seperti minuman keras, narkoba, elektronik, kendaraan bermotor roda 2 hingga flora dan fauna dimusnahkan untuk mencegah peredaran di masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Sebanyak 31.275 kasus penyelundupan digagalkan sepanjang Januari hingga November 2024 dengan potensi kerugian negara mencapai 3,9 triliun rupiah. Modus pelaku diantaranya ketidaksesuaian dokumen ekspor maupun impor ilegal, penyalahgunaan fasilitas free trade zone hingga pencucian uang. Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto, pengusaha yang memaksa siswa minta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Ivan Sugianto kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Minta maaf dan minta maaf. Tim gabungan PPA dan Jatan Ras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis sore. Ivan yang baru saja tiba dari keberangkatan penerbangan Jakarta-Surabaya langsung dijemput petugas gabungan. Ini minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Dan apa-apa, gogong dan apa, biarin. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Aksi Ivan ini diduga karena kesal oleh aksi korban yang diduga menghina anaknya. Aksi arogan Ivan yang disaksikan orang tua korban dan pihak sekolah pun viral di media sosial pada bulan Oktober lalu. Sedikitnya 11 saksi telah diperiksa dan setelah dilakukan gelar perkara, Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kebakaran hebat melahap sebuah pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Waninggali, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan seiring terjadi ledakan. Asap hitam pekat membumbung tinggi berasal dari pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Waninggali, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Amukan si jago merah di dalam pabrik ini terekam video amatir warga. Banyaknya zat kimia dan bahan mudah terbakar membuat api semakin membesar memicu ledakan. 9 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Butuh waktu lama bagi petugas damkar untuk memadamkan api lantaran banyaknya zat berbahaya di sekitar pabrik. Kebetulan untuk produksinya ini produksi limbah ya, kayaknya limbah B3 dan limbah non B3. Untuk saat ini kita belum terrealisasi untuk penyebabnya karena belum ada penanganan dari instansi terkait. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Kebakaran mengakibatkan 7 orang mengalami luka bakar
hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 7 tahanan rutan Salemba, Jakarta hingga kini masih buron. Komisi 13 DPR sidak rumah tahanan Salemba, Jakarta. Ya, sidak untuk mencari tahu penyebab tahanan yang kabur pada Selasa lalu. Sejumlah kamera CCTV tidak aktif saat tahanan melarikan diri. Komisi 13 DPR yang dipimpin Willy Aditya sidak ke rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Rombongan mengecek seluruh fasilitas rutan Salemba. Hasil penelusuran menemukan adanya kamera CCTV dalam rutan yang tidak aktif di lokasi 7 tahanan yang melarikan diri. Komisi 3 DPR meminta pengecekan seluruh kamera CCTV selama 1 pekan terakhir. 7 tahanan yang kabur merupakan narapidana dan terpidana kasus narkoba. Mereka terdiri dari 3 napi dan 4 tahanan yang berada dalam satu sel. Salah satu napi yang kabur adalah bandar narkoba kelas Kakap Murtala Ilyas. Rencananya, Senin pekan depan Komisi 3 DPR akan membentuk panja pemasyarakatan untuk membahas kaburnya tahanan rutan Salemba. Sabirin Nur resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Kalimantan Selatan. Ya, Sabirin Nur mundur setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap. Sehari setelah status tersangka dicabut, Sabirin Nur mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Kalimantan Selatan. Surat pengunduran diri sudah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto Selasa lalu. Dalam suratnya, Sabirin menyatakan alasan mundur untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan. Pengunduran diri Paman Birin, sebutan untuk Sabirin Nur, disampaikan di hadapan pegawai pemerintah provinsi di Gedung Idan Khalid, Banjarbaru. Paman Birin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar ASN Pemprov. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk pejabat gubernur menggantikan Paman Birin. Sebelumnya, KPK menetapkan Sabirin tersangka suap dan gratifikasi di 3 proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan tersangka setelah sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan awal Oktober lalu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Sabirin menghilang dan baru muncul kembali sehari jelang putusan gugatan pra-peradilan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono kembali mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dukungan penuh kali ini datang dari Pendeta Se-Jakarta, relawan Gerakan Transformasi 08, serta komunitas India di Jakarta. Ratusan pendeta se-Jakarta dan relawan Gerakan Transformasi 08 mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, di posko pemenangan pasangan Ridho Cikini, Jakarta Pusat. Usai menyatakan dukungannya, para pendeta dan relawan berharap paslon nomor urut 1 ini mampu merawat harmonisasi dan menjaga kerukunan, serta menjadi pemimpin yang bisa merangkul semua golongan masyarakat. Kita melihat bahwa tentunya kami sebagai pendukung Prabowo Gibran, Gerakan Transformasi 08 itu harus sejalan dengan Kim. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat sosok Pak Ridwan ini sosok yang nasionalis dan netralitas. Dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono juga datang dari komunitas masyarakat India di Jakarta saat Ridwan Kamil menghadiri kegiatan Diwali Mela yang merupakan suatu perayaan khusus warga India beragama Sikh di Senayan, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, masyarakat India di Jakarta juga menyampaikan beberapa aspirasinya kepada Ridwan Kamil. Kita belum ada fasilitas untuk rumah duka. Oke, begitu orang meninggal kita belum punya rumah duka. Dan kedua, kita juga area-area ibadah kita itu parkiran itu sangat sulit. Contohnya salah satu di Pasar Baru. Pastilah nanti kalau sudah terpilih, karena tugas pemimpin kan membereskan masalah warganya. Nah, ini ada masalah, ada curhatan, ada aspirasi. Insya Allah saya datang lagi. Dengan dukungan penuh dari berbagai kalangan ini menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada Jakarta dalam 1 putaran.
Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie mendatangi kediaman Anies Baswedan. Pasangan ini disambut hangat Anies di Pendopo Lebak Bulus. Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie tiba di Pendopo Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis sore. Kedua pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat ini disambut hangat oleh mantan Gubernur Anies Baswedan. Anies didampingi jubir Sahrin Hamid. Mereka kemudian berdiskusi di ruang tengah pendopo. Kami bersyukur bahwa amanah itu diembankan kepada mereka berdua dan mendoakan, mengharapkan mudah-mudahan dari tangan mereka berdua akan ada kemajuan di Jawa Barat, akan ada kebahagiaan yang lebih baik untuk warga Jawa Barat dan insya Allah keberkahan bagi semuanya. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi santai hasil lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang menempatkan pasangan nomor urut 3 di posisi teratas sementara. Mas Pram mengaku hasil tersebut tidak akan membuat dirinya dan Rano Karno mengendorkan daya juang dalam meraih kemenangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung buka suara terkait hasil survei terbaru Pilkada Jakarta yang dirilis lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC saat menggelar kampanye bersama para relawan dan simpatisan. Menurut kader PDIP ini, dirinya bersyukur dengan hasil survei dari lembaga survei kredibel dan bisa dipercaya. Namun hasil urutan teratas dalam survei dengan perolehan suara tertinggi 46% tidak membuat dirinya lengah, melainkan menjadi acuan pasangan Pramono Rano untuk semakin berjuang di masa-masa akhir kampanye. Walaupun saya belum baca datanya ya, tapi tentunya ini pasti sangat membuat saya pribadi, Bang Dul, makin bersemangat untuk fight dan bersosialisasi. Tidak akan mengurangi lah, teman-teman kan udah bersama saya hampir 2,5 bulan, saya setiap hari ya seperti ini, nggak akan berubah. Lembaga survei SMRC telah memilih hasil survei terbarunya terkait elektabilitas suara ketiga pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Dalam hasil survei terbaru, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih hasil suara tertinggi dengan 46%, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dengan perolehan suara 39,1% dan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrakun dan Kun Wardana berada di posisi terakhir dengan 5,1%. Sementara suara yang belum menentukan pilihan sebanyak 9,8%. Dari Jakarta, Stephen Patinama Laksana, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi para korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko pengungsian Desa Kobasama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Gibran disambut antusias warga. Ribuan warga menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Kobasoma, Titehana, NTT pada hari Kamis. Mereka berdesakan dan berusaha mendekati dan berjabat tangan dengan Gibran, bahkan hingga menerobos barisan Pas Pampres dan aparat TNI yang berjaga. Yang mengenakan kemeja biru, Gibran melihat secara langsung bagaimana situasi yang dialami para pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur. Wapres Gibran juga membagikan sejumlah mainan dan alat tulis kepada anak-anak terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang telah menunggu di tenda darurat. Dalam kunjungan ini Gibran memastikan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, lansia, difabel, dan anak-anak selama masa darurat.
Ya pemirsa, usai dinaturalisasi sebagai WNI, bek tangguh FC Copenhagen Kevin Dix Barbesi siap diturunkan menghadapi Jepang. Kehadiran pemain kelas dunia keturunan Ambon ini sangat membantu pertahanan Indonesia seusai Miss Hilgers alami cedera. Timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru yakni Kevin Dix. Bek tangguh FC Copenhagen tersebut telah tiba di tanah air usai resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani proses pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Bek keturunan Maluku tersebut piawai menjadi bek kanan, bek kiri atau bek tengah. Berkat kehebatannya tersebut, pemain berusia 28 tahun itu telah mencatat 150 penampilan bersama Copenhagen sejak memperkuat klub tersebut mulai 2021. Sebagai bek, Kevin Dix tidak hanya hebat menjaga pertahanan timnya dari serangan musuh, dia juga terampil dalam mencetak gol. Sejauh ini, dia telah mencatat 18 gol dan 18 assist. Setengah dari total gol Kevin Dix dia ciptakan dari titik putih. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda tersebut sejauh ini belum pernah gagal sebagai eksekutor penalti dalam karirnya. Dari 9 kesempatan, Kevin Dix selalu berhasil mencetak gol dari titik penalti sehingga dijuluki sniper jarak 11 meter. Cederanya Miss Hilgers membuat Kevin Dix diharapkan mampu bermain gemilang membela Indonesia saat melawan Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemirsa, jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di GBK Jakarta, sejumlah persiapan termasuk latihan dan strategi jitu telah dimatangkan pelatih Sinteyong. Indonesia akan tampil maksimal demi meraih poin dan menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Target meraih poin menjadi misi Timnas Merah Putih demi menjaga asa melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 dalam laga melawan Jepang Jumat malam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski lawan yang akan dihadapi merupakan raksasa Asia, tuan rumah Indonesia tidak akan menyerah begitu saja. Strategi jitu telah disiapkan pelatih Sinteyong untuk meredam serangan negara langganan Piala Dunia tersebut. Dukungan supporter Timnas juga menjadi kekuatan tersendiri Kapten Jai Izzes dan kawan-kawan selama 90 menit saat menghadapi skuad Blue Samurai. Bisa bermainnya bek FC Copenhagen Kevin Dix menjadi amunisi baru pasukan Garuda di lini pertahanan usai cederanya bek FC Twente Miss Hilgers. Di sektor penjaga gawang, Martin Paes, kiper peraih penyelamatan terbaik di Liga MLS Amerika Serikat, masih menjadi pilihan utama. Sementara di barisan penyerang, ketajaman Rafael Struijk kembali diharapkan sebagai ujung tombak Indonesia. So for us it's just important that we give everything tomorrow on the field, and of course in the atmosphere in GBK and in the stadium. We know anything can happen, so we really need your support, and we're going to do our best tomorrow. 네, 내일은 뭐 아무래도 힘든 경기가 될 것이다. 저는 생각하고 있어요. 그렇지만 우리 선수들이 저를 비롯해서. Sebelumnya hubungan harmonis antara pemain Timnas Indonesia dan Sinteyong terlihat jelang laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan STY menjadi korban keisengan para pemain Timnas. Dalam video yang diunggah di medsos resmi Sinteyong, terlihat pelatih asal Korsel itu menjadi korban usil para pemain Timnas. Jumlah pemain menggotong STY ke kolam terpal secara paksa. Sin mencoba melawan, tapi pelatih 54 tahun itu tak kuasa menahan candaan anak asuhnya. Para pemain mengaku aksi itu juga sebagai bagian dari relaksasi usai latihan keras untuk menghadapi Jepang. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, sekarang kita beralih ke informasi kuliner nih. Ya kita kuliner di kafe mungkin ini sudah biasa ya Angel. Namun bagaimana rasanya jika menikmati kuliner sambil naik perahu di danau? Wah, nampaknya menarik ya kuliner dan juga pemirsa. Ini di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto terdapat wisata danau berbisik. Nah, pengunjung bisa menikmati suara gesekan daun pepohonan di atas perahu sambil menikmati aneka kuliner. Berada di lembah bukit Penanggungan Ubaya Training Center di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, danau berbisik diciptakan untuk memberikan nuansa baru bagi masyarakat yang selama ini mengenal Kecamatan Trawas hanya kaya akan wisata alam pegunungan saja.
Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan danau sambil menikmati kuliner di atas perahu, layaknya di sebuah kafe. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp150.000 sudah bisa menyantap berbagai menu kuliner, seperti aneka ikan bakar, nasi bakar, dan rujak. Menu makanan ini dilengkapi aneka minuman, bisa langsung dipesan dan dinikmati di tengah danau. Kebetulan saya juga pertama kali ya di sini ya. Jadi overall sih sangat memuaskan. View-nya juga bagus. Lalu dari segi makanannya juga nggak ada yang mengecewakan. Tantangannya naik perahu, cuman dari tergantung anginnya aja sih. Kalau anginnya kuat, kita meskipun dayung kuat tetap kalah sama angin. Tapi kami coba menampilkan danau. Kami punya danau. Ya ini kita namakan danau berbisik. Dari danau berbisik itu dari suara angin yang bapaknya hembus ini. Jadi seolah-olah danau itu berbisik. Wisata ini tak hanya cocok untuk keluarga. Merasakan suasana romantis sambil mendayung perahu bisa dinikmati juga bersama pasangan tercinta. Apalagi jika sore hari kabut dari Gunung Penanggungan turun. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, Ayus melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian perayaan HUT ke-35 MNC Group dan memperingati Hari Pahlawan, MNC Peduli menggelar berbagai kegiatan dengan tema mengenang para pahlawan untuk generasi Indonesia Emas. Ya, kegiatan yang dipusatkan di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat ini diisi dengan berbagai perlombaan dan peragaan busana tradisional. Para siswa-siswi dan tenaga pendidik SDN 01 Menteng tampak antusias mengikuti peragaan busana adat pada kegiatan mengenang para pahlawan untuk generasi Indonesia Emas, sekaligus dalam rangkaian Hari Ulang Tahun MNC Group ke-35. Berbagai perlombaan serta penampilan anak-anak mulai dari paduan suara, tarian daerah, dan musik tradisional juga memeriahkan acara yang turut dihadiri Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa MNC Peduli kali ini guna menumbuhkan kecintaan pada budaya Indonesia serta memberikan kepemahaman pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan. Dengan adanya acara seperti ini, mereka diajarkan untuk tidak hanya menghormati para pahlawan, tapi mereka juga diajarkan untuk mengerti perjuangan para pahlawan itu untuk diteruskan kepada anak-anak generasi penerus bangsa ini, untuk kemudian mereka berjuang untuk membangun negeri yang kita cintai. Untuk MNC Peduli tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan sehingga bisa membawa manfaat untuk masyarakat luas. Kegiatan yang diinisiasi MNC Group melalui MNC Peduli ini disambut positif para pelajar yang turut serta dalam berbagai kegiatan yang digelar. Kerjasama dengan MNC Group, dalam hal ini MNC Peduli, yang mana MNC pun punya perhatiannya terhadap generasi-generasi muda, khususnya peserta didik di sekolah kami untuk mencintai pahlawan. Ini Jawa Tengah, Solo. Saya mirip Kartini. Kartini tuh pahlawan emansipasi wanita ya. Jadi dia benar-benar orang yang berjasa banget buat Kartini, buat perempuan di luar sana. Selain pemberian apresiasi kepada para pemenang lomba di Hari Ulang Tahun MNC Group ke-35 yang bertema membangun masa depan bersama, juga mengajak para guru untuk meningkatkan minat baca pada anak-anak melalui ratusan buku bacaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polisi gerbek rumah yang dijadikan budidaya ganja di Jalan Setia Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, 2 pelaku paman dan keponakan diamankan polisi. Diduga satu pelaku dalam kondisi ODGJ. Aparat Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan budidaya ganja di kawasan Jalan Setia Cengkareng, Jakarta Barat. 2 penghuni rumah, Ahmad Zakarsi dan Anwar, yang merupakan paman dan keponakan, langsung diamankan polisi. Di lokasi, polisi temukan 16 pot yang ditanam 40 pohon ganja, 274 gram ganja kering, dan 19 paket siap edar. Ahmad Zakarsi yang diduga mengalami gangguan jiwa tetap diamankan polisi. Pelaku Anwar mengaku budidaya ganja sudah dilakukan selama 1 tahun dan dijual ke orang-orang terdekat. Agar tidak dicurigai warga, pelaku menyembunyikan pohon ganja di atap rumah.
Dan dia taruh di dalam pot dan potnya dijajar di loteng rumahnya di atas genteng. Itu agak gangguan lah. Bukan yang tersangka pertama. Iya, gangguan gila dia. Semua juga satu RT juga tahu dia ada gangguan kok. Pelaku Anwar yang juga positif mengonsumsi ganja dan barang bukti tanaman ganja dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.